Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi yang saya muliakan, Bapak, Ibu, para jamaah kajian online Asy-Syifa, semuanya saja yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat, taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kita sekalian dapat bermuwajahah melalui HP dan laptop kita masing-masing. Semoga atas keikhlasan silaturahim kita ini menjadi sebab Allah untuk menambah rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah, dan juga memperpanjang serta memberkahi usia kita. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk bimbingan, pendidikan, pengarahan beliaulah, sehingga kita sekalian mampu untuk memanage hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, para jamaah, dapat kita jadikan sebagai bekal dan modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Dan semoga kita semuanya nanti diberikan balasan oleh Allah dengan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jamaah rahimakumullah, disampaikan terima kasih atas keistiqomahan panjenengan semua, atas kesungguhan panjenengan semua, atas keikhlasan panjenengan semua untuk mengikuti kajian online Asy-Syifa setiap hari. Mulai dari hari Ahad, bersambung ke hari Itsnain, bersambung ke hari Ats-Tsulatsa, bersambung kepada hari Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, Al-Sabtu, dan Ahad kembali lagi. Semoga semua, sekali lagi, aktivitas yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jamaah rahimakumullah, penjelasan berikut tentang tema yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Ririn, ya. Maka diriwayatkan bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu an masuk ke masjid. Lalu ia melihat sahabat Mu'ad bin Jabal menangis di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar masuk ke Masjid Nabawi, ternyata melihat ada sahabat Mu'ad bin Jabal yang menangis di samping kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Umar pun kemudian bertanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Mu'ad bin Jabal berkata, saya menangis karena saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Ini amat sangat penting, ya, sebagai pendalaman dari materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda,
kata Mu'adz bin Jabal, innal yasira minar riya'i syirkun. Wa inna allaha yuhibbul atqiya'a wal akhfiya'a alladzina in ghabu lam yaftaqidu wa in hadaru lam ya'rifu qulubuhum masabihul huda yanjuna min kulli ghabra'i madlama. Kata Mu'adz bin Jabal menyampaikan jauhnya Rasulullah SAW ini para jamaah yang menyebabkan Mu'adz bin Jabal itu menangis karena pernah mendengar hadis ini. Sesungguhnya riya yang sedikit adalah syirik. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takwa, yang menyembunyikan amal perbuatannya. Yaitu orang-orang yang apabila ia tidak ada atau gaib, orang-orang tidak merasa kehilangan padanya. Dan jikalau mereka hadir, ada maksudnya hadir itu, orang tidak mengenalnya. Hati mereka bagaikan lampu-lampu petunjuk. Mereka selamat atau terlepas dari setiap bumi yang gelap. Bapak Ibu, rahimakumullah. Innal yasira minar riya'i syirkun. Sesungguhnya riya yang sedikit saja itu adalah syirik. Masya Allah. Riya yang sedikit saja itu dalam hadis ini Rasul katakan itu adalah syirik. Bagaimana dengan riya yang banyak? Syiriknya lebih kuat. Jadi memamerkan amal ibadah di hadapan manusia. Bahkan sum'ah diperdengar-dengarkan. Bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita yang namanya ujub. Merasa bangga dengan diri sendiri. Karena telah melakukan ibadah ini dan itu semuanya adalah syirik. Artinya para jamaah, syirik itu kita membandingkan makhluknya dengan Allah. Menyamakan makhluknya dengan Allah. Harusnya ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah. Tapi kemudian terlintas dalam hati kita. Ingin dilihat, ingin didengar. Merasa bangga dengan diri sendiri dengan ibadah itu. Itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya dikatakan innal yasira minar riya syirk. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan kemarin, ya. Man tasaddaqa faqad asyrak. Ya. Jadi barang siapa yang sedekah karena riya, maka dia adalah terjerumus dalam perbuatan syirik. Dan barang siapa yang berpuasa karena riya, dia juga terjerumus dalam perbuatan syirik. Dan barang siapa yang sholat juga karena riya, dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik. Makanya kita sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah. Dan itulah ikrar kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu Allah mengajari kita agar penyembahan dan peribadahan yang kita lakukan hanya kita tujukan kepada Engkau ya Allah. Demikian permohonan perlindungan dan pertolongan juga hanya kepada Engkau ya Allah. Ya. Jamaah, itulah mu'ahadah konkret
Janji yang dengan nyata yang akan dan yang selalu maksud saya kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita mendirikan sholat. Sebelumnya kita memang sudah melakukan juga mu'ahadah ya, yang tidak nampak ya. Saat kita dulu masih menjadi ruh, belum menjadi manusia seperti sekarang ini, kita juga sudah pernah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya akan menyembah kepada Allah saja, bahwa kita hanya akan beribadah kepada Allah saja. Sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam Al-A'raf ayat yang ke-172, 173. Oleh karena itu para jamaah, mari kita cermati hadis ini. Sedikit riak saja syirik, apalagi riaknya banyak. Memamer-mamerkan amal ibadahnya. Memperdengar-dengarkan amal ibadahnya. Menceritakan amal ibadahnya. Merasa bangga dengan diri sendiri karena melaksanakan ibadah. Semua itu para jamaah harus betul-betul kita hindarkan dari diri kita setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang takwa, yang menyembunyikan amal perbuatan. Orang-orang yang takwa, yang menyembunyikan ketakwaannya, yang menyembunyikan amal perbuatan, yang menyembunyikan ibadah. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah? Orang-orang takwa yang menyembunyikan amal perbuatannya, itu cirinya orang-orang yang apabila ia tidak ada dalam satu majelis begitu, orang-orang tidak merasa kehilangan. Dan jikalau mereka ada, orang tidak mengenalnya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ketika orang itu ada, orang tidak mengenalnya. Ketika orang itu tidak ada, orang tidak merasa kehilangan. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang takwa dengan haqqo tuqatih, yang selalu menyembunyikan amal ibadahnya, menyembunyikan amal perbuatannya. Sehingga ketika dia berada di tengah-tengah komunitas banyak orang, tidak ada orang yang mengenalnya. Ketika dia tidak berada di tengah-tengah orang, tidak ada yang merasa kehilangan. Kalau kemudian ada orang itu seperti itu, Masya Allah, itu luar biasa para jamaah. Keikhlasannya ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu kata Rasulullah, hati mereka bagaikan lampu-lampu petunjuk. Mereka selamat atau terlepas dari setiap bumi yang gelap. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi para jamaah, kita mesti sekali lagi menjaga hati kita agar kita selalu ikhlas setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Suwad berkata, satu hari penduduk Madinah tertimpa kemarau panjang. Dan di Madinah itu ada seorang lelaki yang soleh, di mana ia tidak dipedulikan orang, gak direken sama orang. Padahal itu seorang laki-laki yang soleh. Ia selalu berada di Masjid Nabawi. Ketika penduduk Madinah itu sedang berdoa, lalu datanglah seorang laki-laki soleh itu yang berpakaian jelek. Maka lelaki itu mengerjakan sholat 2 rakaat yang
diperpendekkannya. Kemudian ia membentangkan tangannya seraya berdoa, wahai Tuhanku, saya bersumpah kepadamu, semoga engkau turunkan hujan sesaat. Maka laki-laki itu tidak menurunkan tangannya. Jadi masih begini terus. Dan ia pun tidak memutus-mutuskan doanya. Sehingga tertutuplah langit dengan mendung. Dan penduduk Madinah mendapatkan hujan lebat. Sehingga mereka memekik atau berteriak. Karena mereka takut tenggelam dalam air. Kemudian lelaki itu berdoa lagi, wahai Tuhanku, jikalau engkau mengetahui bahwa penduduk Madinah telah merasa cukup, maka hentikan hujan dari mereka. Maka hujan itu pun berhenti. Sehingga laki-laki itu diikuti oleh teman-temannya yang mengerjakan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan, dan ia pun diketahui tempat tinggalnya. Kemudian ketika menjelang pagi, para jamaah, teman-temannya datang kepadanya seraya berkata, sesungguhnya saya datang kepadamu karena ada suatu keperluan. Laki-laki itu bertanya, apa keperluanmu itu? Temannya itu berkata, khususkan untukku dalam satu doamu. Laki-laki itu berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kamu meminta doa kepadaku, dan supaya saya mengkhususkan doa bagimu. Temannya itu berkata lagi, apakah yang telah sampai kepadamu dari apa yang pernah kamu lihat? Laki-laki soleh itu lalu berkata, saya taat kepada Allah tentang apa yang diperintahkan olehnya, dan saya menjauhi tentang apa yang dilarang olehnya. Lalu saya meminta kepadanya, maka dia pun memberikan kepadaku. Jadi para jamaah, orang yang takwa kepada Allah, seluruh perintahnya dilakukan, seluruh larangannya ditinggalkan, maka menjadi sebab doanya pun selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam kisah tadi, semua orang sama berdoa kepada Allah. Penduduk Madinah yang saat itu terjadi musim kemarau yang panjang yang menyebabkan mereka kekurangan bahan atau kekurangan persediaan air. Tapi akhirnya ada seorang laki-laki yang berdoa dan membentangkan tangannya untuk memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Ternyata hujan langsung turun lebat, bahkan saking lebatnya sampai mereka berteriak takut kalau terjadi banjir sampai menenggelamkan mereka. Akhirnya seorang laki-laki yang takwa tadi berdoa lagi agar segera dihentikan hujan. Hujan pun kemudian reda. Orang laki-laki tersebut para jamaah, orang yang sangat tidak dikenal oleh mereka. Bajunya jelek, tetapi selalu berada di Masjid Nabawi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mengenal dia. Tapi sesungguhnya dia adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada jamaah, memang perintah untuk bertakwa itu memang perintahnya haqqo tuqati. Sebenar-benarnya takwa. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita bertakwa itu dengan ittaqillah haitsu ma kunta. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian semua di mana saja kalian berada. Haitsu ma kunta. Tidak hanya bertakwa ketika di masjid. Tidak hanya bertakwa ketika di musola, tidak hanya bertakwa ketika di majelis taklim. Tapi begitu di tempat-tempat selain yang saya sampaikan tadi, kembali kita
melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Tidak seperti itu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kapanpun, dimanapun kita berada, perintah Rasulullah, kita disuruh untuk bertakwa. Perintah Allah, takwa itu harus kita lakukan dengan haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan takwa yang paling bagus adalah selalu menyembunyikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dikenal oleh orang bahwa dia adalah sesungguhnya orang bertakwa. Ketika dia berada di tengah-tengah komunitas kehidupan manusia, dia tidak dikenal oleh siapapun. Ketika dia pergi dari komunitas itu, tidak ada yang merasa kehilangan. Itulah sesungguhnya orang yang begitu ikhlas, begitu bersungguh-sungguh di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Sahabat Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, inna aghbadu awliya'i 'abdul mu'minun khafifun al-hadi du haddin min salatin ahsana ibadati rabbih wa ata'ahu fi sirri wa kana ghamidan fil nas la yusharu ilaihi bil asabi'i thumma sabaru ala dhalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, sesungguhnya waliku yang paling diirikan atau yang paling disenangi adalah hamba yang mukmin, sedikit harta benda, mempunyai kesukaan dalam mengerjakan sholat, membaiki ibadah kepada Tuhannya, dan ia mau mentaatinya di waktu sunyi, ia tertutup atau tidak terkenal pada manusia, tidak diisyaratkan untuknya dengan anak jari, atau ia tidak mencari ketenaran. Kalau ditunjukkan dengan anak jari itu loh, nah, itu kan orang itu terkenal, yaitu beliaunya yang, nah, itu namanya orang itu terkenal. Okay. Tetapi dalam hadis qudsi ini tidak diisyaratkan untuk dengan anak jari, ia tidak mencari ketenaran, kemudian ia bersabar atas yang demikian. Nah, jamaah hukumullah. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah menjelaskan, sesungguhnya waliku yang paling diirikan atau yang paling disenangi adalah hamba yang mukmin, yang sedikit harta bendanya, tetapi mempunyai kesukaan dalam mengerjakan sholat, memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, ia mau mentaatinya di waktu sunyi. Nah, ini yang berarti barangkali agak berbeda dengan kita. Di waktu sunyi justru ketaatannya luar biasa. Ya. Ia tertutup, tidak mau dikenal oleh banyak orang. Ya. Dan kemudian ia bersabar atas kondisi yang demikian itu. Lalu Abu Umamah melanjutkan riwayatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dengan tangannya, ya, memukul kepada Abu Umamah begini, itu seraya bersabda, ujilat maniyatuhu wa qalla turathu wa qallat fawaki. Orang tersebut, kata Rasulullah, cepat matinya, sedikit harta warisannya, dan sedikit pula orang yang menangisinya. Jadi orang tersebut, orang yang takwa tadi itu, yang tidak terkenal itu, yang sedikit hartanya itu, kata Rasulullah, orang tersebut cepat matinya, sedikit harta warisannya, dan sedikit pula orang yang menangisinya. Ketika orang tersebut meninggal, ada orang yang menangis tapi sedikit saja. Tidak banyak orang yang kemudian menangisinya karena kepergian. Itu para jamaah. Jadi artinya para jamaah, hadis-hadis itu memberikan petunjuk kepada kita sekalian agar betul-betul kita ini menjaga amal ibadah kita.
menjaga ketakwaan kita, memelihara ketakwaan kita. Jangan sampai kita riak, sum'ah, ujub. Tapi hendaknya para jamaah kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, semuanya juga tetap kita laksanakan dengan penuh ikhlas. Nih, dengan penuh ikhlas. Ya, itu yang betul-betul harus kita jaga. Para jamaah rahmatullah, Fudail bin Iyad pernah berkata, jika kamu mampu untuk tidak menjadi orang yang terkenal, maka lakukanlah. Tidak ada bahaya bagimu. Kamu tidak terkenal. Jadi kata Fudail bin Iyad, jika kamu mampu untuk tidak menjadi orang yang terkenal, maka lakukanlah. Tidak ada bahaya bagimu. Kamu tidak terkenal. Ya, malah kalau terkenal itu lebih banyak bahayanya. Lebih banyak bahayanya. Tapi kalau kita itu orang yang tidak terkenal, aman. Ya, makan di warung pinggir jalan ya nggak ada orang yang mengolok-olok, nggak ada orang tahu memang kita bukan orang terkenal. Ya, tidak ada masalah. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan kamu tidak terkenal, tidak melarat bagimu, kamu tidak dipuji-puji oleh orang. Jadi tidak melarat bagi kita jika kita juga tidak dipuji-puji oleh orang. Oke. Kemudian kata Fudail bin Iyad, akan tetapi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak masalah, enggak ada orang memuji kita. Ya. Tidak masalah dalam hidup ini kita tidak terkenal. Yang penting dikenal oleh Allah, dicintai oleh Allah, dipuji oleh Allah. Enggak ada orang memuji kita, enggak ada masalah. Yang penting Allah yang memuji. Yang penting Allah yang mengenal kita. Yang penting kita selalu dekat dengan Allah. Ya. Walaupun mungkin tidak dekat dengan banyak manusia, enggak ada masalah. Yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, ketahuilah bahwa yang tercela adalah mencari kemasyhuran. Jadi ingin terkenal itu karena memang sengaja mencari kemasyhuran, mencari berupaya agar dirinya dikenal. Ya, itu yang tercela. Jadi yang tercela adalah mencari kemasyhuran, berupaya agar dikenal oleh banyak orang, itu yang tercela. Adapun kemasyhuran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa dicari-cari dan dipaksakan oleh hamba itu, maka tidaklah kemasyhuran itu tercela. Ya. Jadi tidaklah kemasyhuran itu tercela. Kalau kemasyhuran kita ini tanpa kita cari-cari, tetapi memang yang memasyhurkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contohnya para rasul, para nabi, ya. Itu yang memasyhurkan adalah Allah. Enggak ada masalah. Tidak ada nabi dan rasul yang lalu berupaya agar dirinya masyhur, agar dirinya terkenal, enggak ada. Itu yang memasyhurkan, yang memuliakan para nabi, para rasul itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau turun kepada kita, kemudian kita tidak berupaya untuk memperkenalkan diri, tidak berupaya untuk memasyhurkan diri kita, tetapi kemudian orang itu kenal sendiri, tahu sendiri, walaupun kita sudah sembunyi-sembunyi, masih tahu saja bahwa kita ini orang baik, ya tidak ada masalah. Ya, kita sudah sembunyi-sembunyi, sudah berpakaian biasa-biasa saja. Pakai kaos oblong kalau perlu, nggak usah pakai kopiah kalau perlu.
Tapi tahu saja mereka kalau kita ini orang baik, ya tidak ada masalah. Kita tidak tercela dalam hal tersebut karena memang kita tidak berusaha untuk menampakkan diri. Berusaha untuk memasyhurkan diri, memperkenalkan diri, tidak ada masalah. Bapak Ibu para jemaah, bahwa di dalam kemasyhuran itu ada fitnah ya, atas orang-orang yang lemah. Ya, tidak orang-orang yang kuat. Ya. Jadi kalau orang-orang itu lemah lalu masyhur, itu memang akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau orang-orang itu memang orang yang kuat, maka kemasyhuran itu ya tidak mengapa. Ya, tidak ada masalah. Karena insya Allah kemasyhurannya itu ya cocok begitu dengan kemasyhurannya. Karena memang dia adalah orang-orang yang kuat. Ya, dia adalah orang-orang yang kuat. Bapak Ibu rahimahullah, termasuk kita sekalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas, Bu Indri, surat 28. Ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Ila akhir ayat. Ayat 83 nggih Ustaz? 83 nggih. Auzubillahi. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, begitu jelasnya ayat ini. Negeri akhirat atau kenikmatan akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kenikmatan akhirat itu hanya akan diperuntukkan oleh Allah. Orang yang selalu rendah hati. Orang yang selalu berupaya untuk menyembunyikan dirinya. Orang yang selalu berupaya untuk menyembunyikan ketakwaannya. Ya. Itu yang akan diberikan oleh Allah kenikmatan di akhirat. Dalam ayat tadi, para jamaah, Allah mengumpulkan antara kehendak, kerusakan, dan kesombongan. Ya. Dan Allah menjelaskan bahwa kampung akhirat atau kenikmatan akhirat itu adalah bagi orang yang terlepas atau sepi dari dua kehendak tadi. Ya. Kehendak apa? Kehendak untuk merusak bumi ini, melakukan kerusakan di atas bumi ini, dan kehendak untuk menjadi orang yang sombong. Ya. Orang yang ingin masyhur, orang yang ingin terkenal, itu kan identik dengan kesombongan. Aku kok. Ya terkenal loh ngaku kok. Itu jadi. Jadi kalau itu yang ada pada diri kita memiliki kesombongan dalam hidup ini, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang rusak di muka bumi Allah ini, hati-hati para jamaah. Kenikmatan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka karena itu sudah sering kita dengarkan bahwa al-kibriya'u lillah. Kesombongan itu hanya milik Allah para jamaah. Kalau yang sombong itu Allah itu pantas jamaah. Karena Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Menguasai segala sesuatu. Allah juga khaliqu kulli syai'. Menciptakan segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu,
mengatur seluruh alur kehidupan makhluknya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau Allah itu sombong. Lah saya dengan jenengan ini sungguh makhluk yang amat sangat lemah, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri. Justru orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang miskin tapi sombong. Nek kaya sombong rada pantas nih. Ini miskin tapi sombong. Itu paling dibenci oleh Allah SWT. Bapak Ibu, jadi sekali lagi Allah mengingatkan kita bahwa kemasyhuran identik dengan kesombongan, atau kesombongan identik dengan kemasyhuran. Bahkan perbuatan yang rusak yang kita lakukan di muka bumi Allah ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pada surat berikutnya, surat Hud, surat yang ke-11, Bu Indri, ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ya Ustaz, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, sekali lagi, ayat ini juga semakin menambah kejelasan kepada kita sekalian. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, kata Allah, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, Allah akan berikan. Bahkan diberikan dengan sempurna. Bahkan mereka tidak akan dirugikan dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi ingat ayat yang ke-16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Masya Allah. Jadi kalau kita hanya urusan dunia, ya, hanya lebih menekankan kehidupan di dunia, ingat, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Tidak memperoleh apa? Tidak memperoleh kenikmatan di akhirat. Kecuali yang didapatkan adalah neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah atau terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi karena tidak ikhlas dalam beribadah, apapun yang mereka kerjakan hilang para jamaah, sia-sia. Maka sudah sering saya sampaikan para jamaah, memang tidak ada orang hidup tidak butuh harta, tidak ada orang hidup tidak butuh materi. Tetapi bagaimana harta atau materi itu justru menjadi wasilah bagi kita untuk justru lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi wasilah bagi kita untuk menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir. Allah menjamin dengan ayat ini, siapa yang ingin hidupnya bahagia, cukup di dunia
diberikan oleh Allah. Dengan ikhtiar yang kita lakukan. Dengan pekerjaan yang kita lakukan. Jangan khawatir. Dicukupi oleh Allah. Tetapi ketika fokus dalam hidup kita ini hanya untuk dunia, maka Allah ingatkan kepada kita, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan bahkan apa yang mereka usahakan sia-sia, bahkan apa yang mereka lakukan adalah akan terhapus. Karena ketika ibadah tidak ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah Allah, hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kita sekalian untuk selalu dan selalu berupaya ikhlas di dalam setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dua ayat tadi dijelaskan mencakup dengan umumnya orang. Apa mencakup dengan umumnya orang yang menjadi kesenangan pada umumnya manusia itu apa? Senang kepada pangkat jabatan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu memang umumnya manusia itu begitu. Senang dengan pangkat jabatan, ya, yang dengan sebab pangkat dan jabatan itu biasanya kita juga akan secara otomatis memperoleh kesenangan-kesenangan duniawi, ya, dan bahkan mendapatkan perhiasan-perhiasan duniawi. Istilahnya para jamaah. Orang itu kalau lagi menjabat, kentutnya saja harum. Ya. Kalau lagi menjabat. Jadi kentutnya saja harum. Tapi kalau sudah tidak menjabat, ya sudah, melas. Melas dulu yang anak buahnya nunduk-nunduk. Sekarang ketemu aja nggak menyapa. Itu para jamaah. Jadi memang pada umumnya orang itu suka pangkat jabatan, orang itu suka harta kekayaan, itu pada umumnya. Tetapi kalau hidup ini kita fokus dalam hal-hal tersebut, sekali lagi kita akan kehilangan kenikmatan di akhirat. Ya, kita akan kehilangan kenikmatan hidup kita di akhirat. Kalau dalam hidup ini hanya fokus untuk hal-hal tersebut. Para jamaah rahmatullah. Oleh karena itu, para jamaah rahmatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, ya, beliau juga dawuh, madibani doriyani arsala fi zaribatin ghanamin bi asra'a ifsadan min khubbi syarafi wal mal fi dinir rajulil muslim. Tidak ada dua serigala yang buas yang dilepaskannya di kandang kambing itu lebih cepat kerusakannya daripada cinta kemuliaan dan harta yang merusakkan agama seorang muslim. Jadi tidak ada hal yang lebih merusak dalam kehidupan kita ini kecuali kita terlalu cinta kemuliaan dan harta yang kemudian menjadi sebab merusakkan agama kita. Itu digambarkan oleh Rasulullah. Tidak ada dua serigala yang buas yang dilepaskannya di kandang kambing itu lebih cepat kerusakannya daripada cinta kemuliaan dan harta yang dapat merusakkan agama kita. Jadi kalau serigala itu dilepas di kandang kambing kan langsung itu akan lebih merusak jika orang itu gila jabatan, gila pangkat, gila kemuliaan sewaktu hidup di dunia, termasuk gila harta benda. Itu jauh lebih merusak dibandingkan serigala yang dilepas di dalam kandang kambing yang akan memangsa kambing-kambing tersebut.
Nah, Bapak Ibu rahimahullah, karena itu ya, kapan hari atau pertemuan yang telah lalu sudah kita sampaikan bahwa cinta pada pujian ya bisa membuta tuliskan ya, walaupun ini sanadnya dikatakan hadisnya sanadnya dhaif. Jadi cinta kepada pujian ya itu bisa membuta tuliskan ya, bisa menjadi buta kita ya, dengan karena kita cinta jabatan, cinta kemuliaan, cinta pujian. Padahal yang kita butuhkan ini para jamaah sekali lagi adalah kemuliaan yang datang dari Allah, pujian yang datang dari Allah, pangkat dan jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ingin mendapatkan kemuliaan, pujian itu datang dari manusia. Karena itu sama sekali tidak ada artinya bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita di dalam menjalani hidup di dunia ini, itu amat sangat menentukan dan akan mampu menghantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah untuk sebagai pengantar, dan kami kembalikan kepada Bu Ririn.